Assalamualaikum. Proses autofagi itu banyak manfaatnya buat kita ya. Di sisi lain, dapetin manfaat dari autofagi itu ternyata nggak gampang. Bisa aja usaha kita untuk dapetin autofagi itu keredam oleh sejumlah faktor peredam. Bisa juga autofaginya dapet, tapi terus ke offset sama sejumlah faktor peng-offset. Udah pada tahu bangga sih ya bedanya keredam sama ke offset ini. Ibarat kata orang mancing gitu ya. Masalah pertama bisa aja dia itu nggak dapat ikan. Tapi ada masalah kedua, ikan udah dapat terus digondol kucing. Lah, sekarang yang mau kita bahas yaitu gimana kalau kita udah susah payah fasting yang menghasilkan autofagi, tapi terus hasilnya digondol kucing. Ke kucing. Pokoknya gitulah ya, tahu kan ya maksudnya. Banyak tuh yang udah praktekin extended fasting, tanya-tanya, perasaan fasting saya udah bener ya, tapi kok belakangan ini saya nggak terlalu ngerasain healing signifikan. Lah, mestinya kalau fastingnya bener, autofaginya dapat sih dapat. Tapi bisa terus digondol kucing itu tadi, offset oleh suatu faktor peng-offset. Sebelum kita obrolin faktor yang peng-offset, kita tinjau ulang lah ya faktor peredam autofagi. Dulu udah pernah kita ulas, inilah ringkasannya. Pertama, tidur kurang berkualitas, kurang deep sleep, kemudian IGF-1 atau insulin pathway itu kelewat manteng terus, yaitu kalau kita kebanyakan makan tuh kejadiannya. Yang ketiga, mTOR pathway yang manteng terus, yaitu kalau asupan protein kita kelewatan atau frekuensinya tidak diatur. Yang keempat, stres. Yang kelima, AMPK pathway-nya kurang jos, padahal dia ini bersama fase ketosis itu awalannya atau prakondisi untuk autofagi. Yang keenam, limflow kurang lancar. Jalur getah bening tuh merupakan arus balik dari tepi-tepi tubuh kita. Yang ketujuh, kalau kita kelewat mager. Yang kedelapan, kalau kurang stimulus-stimulus eksternal macam infrared sinar matahari atau yang seperti itu. Itu kalau peredam. Nah, kalau peng-offset apa? Ini banyak ya ternyata. Tapi kalau mau sistematik, kira-kira dia itu bisa satu, asalnya dari faktor eksternal, eksogen atau eksogenus, dan ada juga yang faktor internal atau endogenus. Bisa sifatnya itu perusak atau destruktor gitu, negatif. Kalau kebanyakan ini beneran akan meng-offset healing yang susah payah kita dapetin via autofagi dan serangkaiannya. Bisa juga sifatnya itu katalis atau stimulus-stimulan yang harusnya ada tapi nggak ada atau kurang atau kepelintir. Itu juga jadinya meng-offset healing dan rejuvenation yang mestinya merupakan buahnya dari autofagi dan serangkaiannya. Paling jelek tuh ya kalau seperti di tabel ini, faktor perusak yang negatif kelewat buahnya, dan sebaliknya faktor positif yang mendorong healing itu minim atau tidak memenuhi kebutuhan. Kalau yang terjadi sebaliknya itu bagus, yang negatif minim, yang positif optimal. Alhamdulillah. Faktor eksternal yang meng-offset autofagi itu apa aja sih? Banyak lagi nih. Ada yang sifatnya itu biokimiawi ya. Dia bisa masuk ke diri kita sebagai asupan toksik yang kita makan. Atau enggak sifatnya toksik, tapi asupannya itu berlebih gitu. Atau dia itu terpapar ke kita tidak sebagai makanan. Ada juga paparan yang non-biokimiawi. Tiba-tiba gitu ya, kalian kena radiasi nuklir gitu. Atau nyasar jalan-jalan ke Ukraina terus boom. Eksternal kan ya. Bisa juga sekedar tekanan atau suhu ekstrim yang sifatnya itu destruktif, segala macam lah ya. Bisa juga bukan material, tapi berwujud energi gitu. Atau bisa juga tak berwujud. Beneran, sering kejadian kan ya, orang merawat handetolan yang sakit gitu. Terus terpapar aura negatif. Yang sakit nggak mati-mati, yang merawat malah mati duluan. Innalillahi, ya kan? Tiap kali dibully, disembur kanan kiri di dunia nyata dan dunia maya di mana-mana, kena mental tuh. Nah, itu ngerusak bener kalau yang seperti itu. Di sisi lain, kalau sisi-sisi positifnya dapetinnya tuh lebih susah. Udah suratannya kehidupan kayak gitu ya, harap maklum. Asupan diet yang proper nggak gampang loh nyetelnya. Refeeding pasca fasting itu pada realitanya jauh lebih sulit dari si fastingnya itu sendiri. Kalau fasting kan tinggal mingkem aja udah selesai. Nggak cuma pas di sisi makronutriennya tuh, tapi mestinya klik ngepas suplemen-suplemen dan lain-lain mikronutriennya, pas takarannya, pas timingnya, pas racikannya, dan seterusnya. Semuanya itu mestinya serba pas. Udah gitu, nggak semuanya mesti terkait diet. Kita mestinya klik juga dengan semesta, itu penting. Kita mesti bisa juga mengoptimalkan atmosfer bumi kita ini, gravitasi bumi, paparan matahari, dan seterusnya. Kalau mau disebutin satu-satu ini sampai ndumble mulut kita nggak bakalan kelar juga tuh kita menyebut-nyebut nikmat Allah. Itulah ya menurut Bang Haji, betul nggak sih? Cuma kalau secara garis besarnya untuk healing dan rejuvenation yang optimal selepas autofagi itu mestinya terjadi rebuilding yang mantap gitu kan ya. Nah dulu kita udah ulas juga. Untuk itu stimulannya itu meliputi 3 penjuru atau 3 dimensi. Pertama, perlu biomaterial tadi yang merupakan bagian dari diet,
tapi bisa juga ada pada habitat di sekeliling kita nih yang non-diet. Kedua, bioenergi, bisa energi gravitasi dari bumi, dari matahari, bisa yang alami, bisa yang artifisial, segala macam. Ketiganya, bioinstruction, ini yang sifatnya non-material, non-energi, dan bisa loh, itu tuh berdampak tak kalah dahsyatnya. Riset-riset di Harvard dan lain sebagainya itu menyebutkan keterkucilan sosial itu beneran punya dampak buruk yang amat nyata untuk healing dan rejuvenation, bikin umur pendek. Nah, itu satu contoh aja tuh. Orang-orang yang dicecer gitu ya oleh serangan-serangan psikis eksternal nggak karuan, itu juga idem. Pada tahu kali ya. Nah, di sisi internal itu juga macam-macam. Banyak hal itu bisa mengoffset usaha-usaha healing dan fasting kita. Bisa kitanya itu ada kelainan, entah kelainan bawaan atau keusuran yang muncul seiring waktu, atau apa gitu. Susah-susah fasting, terus autofagi muncul, bola matang di depan gawang, tiba-tiba strikernya kecengklak. Nggak jadi gol deh tuh. Healing dan rejuvenation yang diharapkan nggak kejadian. Di lapangan bola suka kejadian kayak gitu kan ya. Di tubuh kita juga sama tuh. Bisa kendalanya itu fisik, entah itu biofisika atau faktor biokimiawi. Bisa juga perusaknya itu non fisik. Dari depresi, dari sugesti-sugesti negatif di alam bawah sadar yang menetap sejak kecil, atau apalagi tuh. Dan sisi internal ini, selain perusak yang negatif, ada juga stimulus yang positif. Tapi ya kayak tadi, kalau yang positif ini dapetinnya lebih sulit. Ada yang sifatnya fisik juga, entah itu biofisika atau biokimiawi, orang latihan pernapasan gitu ya, atau senam-senam, exercise, atau rebahan rehat. Itu ada yang bisa menstimulus atau mengoptimalkan healing dan rejuvenation. Bisa juga itu sifatnya non-fisik, kontemplasi spiritual, meditasi, dan segala macam lah ya. Hal-hal yang sifatnya mensugesti diri kita, ini juga bisa mengoptimalkan atau menstimulasi secara umum. Bisa juga itu berupa giringan-giringan yang terarah. Ada fenomena gini nih, takirun gitu ya. Itu susah payah fasting, karena ingin dapetin autofagi demi untuk menghealing rematik di sekitar boyok gitu, punggung bagian bawah. Tapi fastingnya udah mantep, autofaginya juga dapat. Ternyata tuh oleh si tubuh healingnya malah di sisi vitalitasnya. Nah, setiap malam dia jadi makin rajin nyeruduk istri mudanya dia yang udah agak tua. Ujungnya rematik nggak sembuh malah keceklek sekalian. Salah urat. Haram malum ya. Kalau udah usia itu yang bermasalah jarang tuh, cuma di satu tempat. Wah, Mbak Karto itu masalah kesehatannya cuma satu, di sekitar unyang-unyang. No, yang sering itu ya masalah itu merata-rata. Ya dengkul cekot-cekot, perut juga sering kembung kemerucuk, dada aja juga sering ratap, liver, ginjal itu juga kalau di check up bikin keluarga ginjal-ginjal semua dan seterusnya. Jadi kapasitas healing ini kalau bisa itu mestinya terarah sesuai keinginan dan sekaligus sesuai kebutuhan juga. Tapi realitanya mohon maaf nih, untuk bicara sama badan kita, penguasaan bioinstruction di zaman kekinian ini masih amat kurang. Padahal pemahaman soal bioenergi dan biomaterial tadi itu belum bisa dibilang katam juga. Jadi walaupun diteorikan oleh para pakar anti penuaan seperti Dr. David Sinclair, Walter Longo, Peter Attia, dan seterusnya, katanya kita itu bisa kembali muda. Dalam realitanya, banyak hal itu masih sifatnya diterka-terka, diduga-duga, dan belum diketahui secara pasti. Nah, tapi yang relatif paling gelap gulita itu yang terkait bioinstruction. Di internal tubuh kita, porosnya bisa dari 3 sumber juga. Bisa dari pikiran sadar atau pikiran bawah sadar, bisa juga dari sel-sel di sekujur tubuh yang realitanya mereka itu punya kecerdasan dan memori kolektif. Kita sudah pernah bahas tuh. Tiga-tiganya itu bisa menguatkan, bisa juga melemahkan usaha-usaha healing, bisa juga antar sesamanya saling kontradiksi. Si pikiran sadar bisa aja fokusnya itu kerja, jibaku nyari duit melulu, atau bisa juga yang sulit diatasi itu kecanduan hal-hal jelek yang ada di bawah sadar. Atau bisa juga secara pikiran sadar dan bawah sadar udah terpadu, pengen sehat, tapi mau ningkatin kualitas tidur, ganggu aja sama otot-otot yang cekot-cekot di 7 tempat. Otot-otot udah dipore-pore, agak meredah, perut mendadak mules, dan seterusnya lah ya. Nggak usah disimpulin ya, udah panjang, tapi intinya di sini hal-hal yang bisa mengoffset autofagi itu banyak, dan belum semuanya terpahami. Gitu deh, terima kasih.